Baik Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita, Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi orang percaya mula-mula, kebangkitan Yesus ini adalah sangat bermakna sekali, dan kebangkitan Yesus inilah yang membuat mereka begitu bersemangat memiliki kekuatan yang baru. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Rasul Paulus berkata dalam tulisannya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 19. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat orang-orang Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka iman dan pemberitaan kita adalah sia-sia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah menjadi saksi palsu Allah. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih dalam dosa-dosa kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, orang mati dalam Kristus akan binasa. Dan Paulus berkata bahwa kitalah orang yang paling malang dari segala manusia. Sehingga orang Kristen mula-mula memahami bahwa segala sesuatu mengenai iman mereka bergantung pada kemenangan Kristus dalam realitas kekuatan akan kematian. Inilah menjadi fokus pemberitaan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid itu dulu, sewaktu mereka mengikut Yesus, banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. 5 roti dan 2 ikan bisa makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau bisa digabung semua bisa 10.000 orang. Yesus juga menyembuhkan penyakit. Orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, orang mati juga dibangkitkan. Yesus juga mengasihi orang-orang yang miskin, orang-orang yang strata rendah, mengasihi orang miskin dan orang yang lemah secara status. Dan harapan mereka pada saat itu, biarlah Yesus menjadi raja atas mereka.
untuk membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Jadi murid-murid itu masih mengharap tentang apa yang ada di dunia ini, mengharap tentang apa yang mereka peroleh di dunia ini. Sehingga dikala Yesus ditangkap, dikala Yesus disalibkan, dikala Yesus dikubur dan mati, maka mereka semua kembali ke habitat mereka. Petrus menjadi kembali penjara ikan. Yang lain juga mulai imannya luntur. Padahal Yesus sudah berapa kali mengingatkan bahwa dia akan ditangkap, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka tidak mengingatnya. Bahasa di Jakarta bilang gak ngat mereka tentang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah murid-murid itu mengenal Yesus. Begitulah mereka mengenal Yesus, sehingga kemana mereka Yesus pergi, kemana Yesus pergi, maka banyak orang berbondong-bondong mengikut mereka. Sampai Yesus tidak bisa ada waktu untuk senggang. Yesus dia dulu kan menjadi raja atas mereka. Kemana Yesus pergi mereka ikut berbondong-bondong. Sehingga suatu kala Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Dikatakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yohanes pasal 6 ayat 26. Begitulah murid-murid itu memandang Yesus pada saat itu. Begitulah pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus juga sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, pemahamannya pun seperti, bahkan dia mencoba menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hubungan, ada persekutuan, ya. Dikatakan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dikala Yesus mati memikul segala dosa dunia, maka kita pun diikutkan dalam persekutuan dengan dia, persekutuan dalam kematiannya. Paulus berkata dia masuk ke dalam persekutuan dengan kematiannya. Supaya apa? Paulus berkata dalam ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya kematian Yesus itu ada hubungannya kepada kematian kita. Suatu saat kita bangkit. Kita bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu beserta saudara itu, persekutuan itu maksudnya ada kait-mengkait. Ya, ada hubungannya. Kalau misalnya satu perusahaan ada aliansi persekutuan, maka kalau perusahaan itu bangkrut, maka semua yang punya saham itu kena. Itu arti persekutuan. Jadi dikala sebaliknya juga, dikala Yesus mati dan bangkit kembali, maka kita masuk ke dalam persekutuan kematiannya. Paulus bilang agar dia juga masuk dari kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Yesus datang memang ke dunia ini bukan hanya secara moral mengajar orang-orang banyak,
mengasihi mereka, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia datang untuk mati, untuk memberikan nyawanya. Bapak Ibu beserta saudara dikasih oleh Tuhan, lalu muncullah seperti apa kata Rasul Paulus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Keselamatan kita untuk bangkit dari antara orang mati dan masuk ke kerajaan Allah, ke surga suatu saat kekal, maka itu sudah jaminan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Lalu yang saya terangkan pada hari ini untuk kita bawa pulang lewat firman Tuhan ini, sebelum nanti kita bangkit untuk mendapat kehidupan yang kekal, masuk ke dalam surga, maka hari ini juga kita beroleh kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 11. Coba satu orang baca. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata bahwa suatu saat kita akan bangkit. Tetapi karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, jika kita percaya kepada Tuhan, maka Dia memberikan rohnya kepada kita. Maka sebelum nanti kita bangkit dari antara orang mati, maka roh itu juga akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini. Ini tubuh yang fana, yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi roh itu juga sebelum kita nanti menghadap Tuhan untuk masuk ke surga, maka roh yang ada dalam hidup kita juga itu menghidupkan kita, memberi kekuatan baru, memberi semangat yang baru. Kalau roh yang menghidupkan Yesus dari antara orang mati juga ada dalam kehidupan kita, yang suatu saat nanti itu akan membangkitkan kita dari orang mati, apalagi COVID-19, maka roh itu akan menjamin. Yang penting saudara percaya kepada firman-Nya, maka firman itu, roh itu akan menuntun saudara, memberikan kekuatan kepada saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Apalagi belum ada obatnya, tapi kemarin katanya sudah ditemukan. Tetapi semangat yang baru, karena ada roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Biarlah itu, karena itu ada dalam kehidupan kita, maka itu akan menghidupkan kita. Artinya menghidupkan maksudnya membuat itu bergerak, menjadi dinamis dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini akan didukung oleh Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Coba Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Terus, Sesuai dengan kekuatan kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Iya, artinya betapa hebat kuasanya. Dikala Yesus mati, maka banyak sebenarnya kuasa kegelapan mencoba menahan Dia, biar Dia tidak bangkit. Karena kalau Dia tidak bangkit, semua ini tidak ada artinya bagi kita. Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan kita, sia-sia, dan kita paling malang dari segala manusia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka iblis pun mencoba, setan pun, kegelapan pun mencoba agar Yesus tidak bangkit. Tapi ada kuasa roh yang membangkitkan Dia dari antara orang mati untuk mengangkat
Yesus dari kematian, maka dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Dan firman Tuhan berkata pada hari ini, itulah yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Puji Tuhan. Sehingga jemaat GPI Metropolitan yang ada di rumah, jangan khawatir, jangan takut, jangan panik. Ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada dalam hidupmu sekarang. Maka itu akan beroperasi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati ada di dalam kehidupan kita sekarang, maka itu akan menghidupkan maksudnya beroperasi, memberi kekuatan, sehingga nama Tuhanlah dipermuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, kebangkitan Kristus adalah janji dan jaminan kebangkitan orang percaya di waktu mendatang, dan jaminan hari esok bagi kita. Dia sebagai buah sulung, ya, kalau bahasa Yunani disebut aparche, menyerupakan kebangkitannya dengan awal masa panen, menandakan banyak hasil panen yang berikutnya. Artinya begini, buah sulung, jika buah sulung ini diberikan, maka buah sulung itu akan mempengaruhi semua panen. Kalau orang itu pada orang Yahudi, maka mereka memberi buah sulung. Nah, di Kristen pun ada itu, memberi buah sulung. Maka pemberian buah sulung itu akan mengikut sertakan seluruh panen yang selanjutnya. Maka dikala Yesus bangkit dari antara orang mati, ada kuasa kebangkitan dalam kehidupannya. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Kalau murid-murid itu mengenalnya sebatas jasmani saja, kalau murid-murid itu mengenalnya sebatas untuk kebutuhan mereka, maka Paulus berkata, kalau sebatas itu mengenal Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang. Tapi yang benar, Yesus telah dibangkitkan. Kuasa itulah yang ada dalam kehidupan kita, sehingga lalu kita berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Puji Tuhan. Kebangkitan Yesus itu bermakna bagi kehidupan orang percaya mula-mula, dan sekarang pun paling bermakna. Maka kalau saudara sakit, kuasa itu akan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan. Jika saudara berkekurangan, kuasa itu akan menolong saudara, menjaga hidup saudara, sehingga nama Tuhanlah dipermuliakan. Karena itu Bapak Ibu dan semua yang ada di rumah, percayalah, jangan pengharapanmu putus dari Tuhan. Biarlah kamu terkait kepada kematian Kristus. Paulus berkata, maka itu akan mempunyai hubungan langsung, ya. Dikatakan, saya ulang kembali, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya